warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda dalam program Markombur. Pemirsa, sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan kelapa sawit, memiliki peranan andil yang sangat besar dan sangat krusial, yang mana hal ini dapat memberikan sumbangan devisa bagi negara Indonesia khususnya. Nah, kita ketahui bahwa saat ini pertanian perkebunan kelapa sawit sangat mendominasi di negara Indonesia. Namun sayangnya turunnya harga kelapa sawit akan memberikan dampak bagi kehidupan orang-orang banyak, yakni pengusaha pertanian itu sendiri dan juga para petani. Salah satu contohnya yang berdampak pada kehidupan para petani kelapa sawit ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana 80%-nya warga masyarakatnya adalah berprofesi sebagai para petani. Lantas apa yang menjadi penyebab terjadinya turunnya harga kelapa sawit ini, mengingat juga ada informasi terkait larangan ekspor minyak goreng dari pemerintah kita. Apakah hal ini yang menjadi sumbangsinya? Dan juga kita kaitkan terhadap krisis ini adanya peperangan dari negara-negara yang sudah membanjiri media-media sosial, yakni Ukraina dan Rusia. Hal tersebut nanti akan kita perbincangkan bagaimana pula terkait pemulihan ekonomi kita di musim-musim yang sekarang ini. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya ada Azifa Zahrianis. Halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa mendampingi Azril ya untuk menyapa Anda dalam program Markombur. Nah, tadi setuju banget dengan Azril ya bahwa memang kelapa sawit dan perkebunan adalah suatu hal yang menjadi peran besar untuk perekonomian Sumatera Utara karena Sumatera Utara memiliki sentra komoditi terbesar di perkebunannya. Salah satunya adalah kelapa sawit, kakao, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Dan melihat hal ini, melihat letak geografis dari Sumatera Utara sendiri, ada 18 kabupaten kota yang dominasinya adalah perkebunan kelapa sawit. Setuju. Lantas bagaimana ini kalau kita berbicara tentang dampak perekonomian? Apalagi kalau kita kilas balik terhadap masa lampau di 1800-an, ini kenapa bisa Belanda masuk ke Indonesia? Setuju. Ada hal yang paling menarik Azril, di mana ini kelapa sawit dan tembakaunya. Artinya apa? Sumatera Utara ini subur sekali dan tentunya ini bisa menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan bagaimana untuk menaikkan kembali si kelapa sawit ini supaya menjadi mata pencarian dan bisa menjadi impact yang sangat besar kepada para Setuju. petaninya pastinya ya. Pasti, karena mengingat juga bahwa Provinsi Sumatera Utara ini menempatkan atau memiliki perkebunan kelapa sawit ini sebagai provinsi kedua terluas dan terbesar akan hal Betul. tersebut ya Zi? Setuju, setelah Riau ya. Yes. Wah, ini kalau dikira-kira ini luas kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara itu ada sekitar 1,3 juta ya, hektar. Nah, ini pasti besar sekali dan dampaknya kepada para pekerja. Karena kan memang kita kalau buat usaha ya pasti untuk lapangan kerja. Setuju. Kepada seluruh stakeholder yang ada di situ. Nah, untuk itu kita akan membahas terkait dengan tadi sudah di-spill oleh Azrul, judul kita hari ini yaitu dampak turunnya harga kelapa sawit. Baik. Dan kami tidak bisa menjawab ini dengan serta-merta ya. Pastinya Baik. kita butuh narasumber yang terpercaya untuk menjawab semua keresahan kita, Azril. Baik, dan saya akan memperkenalkan ke hadapan Anda pemirsa narasumber hebat yang sangat kompeten akan hal ini. Yang satu ini sudah tidak asing bagi saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Beliau adalah yang terhormat Abang Gunawan Benjamin selaku pakar ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Senang bisa bertemu dengan Abang lagi pastinya ya. senang sekali bisa di sini lagi. Alhamdulillah sehat. Ya, pastinya tidak asing ya, karena bukan orang asing. Baik, nah yang kedua ini adalah seorang anggota Dewan Pembina GAPKI. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabri Basya. Halo, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa, ini yang punya lahan Sumatera Utara nih salah satunya ya. Setuju. Baiklah. Baik Azril, nah ini pastinya kita sangat antusias ya dengan hal ini, apalagi ini terkait dengan perekonomian yang menjadi suatu pencarian dari para petani, Baik. perkebun gitu, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita ke dampaknya Azril, sebenarnya saya pengen tahu ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan dari turunnya harga kelapa sawit. Mungkin saya mau tanya kepada pakar ekonomi ini ya. Oh, iya. Gimana Take your nih time. Bang Gunawan, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal-hal seperti harga turunnya kelapa sawit ini sendiri? Iya, kalau dari hasil studi kita itu banyak faktornya ya. Yang pertama itu memang salah satu yang dipicu dari penurunan harga kelapa sawit itu adalah demand-nya turun. Permintaan konsumen ya, Bang? Demand atau permintaan. Itu terbukti dengan ekspor kelapa sawit kita itu yang mengalami penurunan. Itu angkanya di atas 26% di bulan Mei kemarin.
penurunan ekspor sebesar itu signifikan. Kenapa yang memicu ekspornya itu bisa anjlok gitu kan ya? Ya salah satu yang memicu ekspor kita anjlok adalah negara-negara tujuan ekspor kita seperti India, Cina, Amerika Serikat, Eropa, Pakistan gitu kan ya, itu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Eropa udah negatif pertumbuhan ekonominya 0,1% dan dia secara teknikal masuk ke dalam jurang resesi di dua kuartal terakhir ini. Jadi artinya apa? Kita berhadapan dengan masalah serius di mana negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu berjibaku untuk berusaha biar supaya ekonominya itu tumbuh. Tetapi memang kan setelah Eropa ini nanti kita akan melihat perkiraan kuartal ketiga atau mungkin kuartal keempat 2023 ini Amerika Serikat diperkirakan akan masuk dalam jurang resesi juga. Ini kan masalah kan. Terus kalau kita lihat Cina ini itu indeks manufakturnya anjlok di bawah angka 50, 48,8. Ini artinya apa? Ini artinya sektor manufakturnya Cina itu melambat, terkontraksi. Jadi masalah itu masalah yang memicu terjadinya penurunan demand untuk produk kelapa sawitnya kita sehingga ekspornya anjlok, harganya turun. Nah itu yang pertama. Yang kedua diperburuk lagi sama kebijakan undang-undang anti deforestasi yang ada di Uni Eropa. Nah ini walaupun ya belum diimplementasikan karena kan mereka kan juga akan melihat dulu nih mana-mana lahan yang mereka nilai sebagai lahan-lahan yang dilarang gitu kan ya. Tetapi kan pada dasarnya kita udah bisa melihat ke depan kita menghadapi ancaman bahwasanya ada loh politik dagang dari negara lain itu yang akan merusak harga TBS di tingkat petani kita. Nah ini juga berbahaya sebenarnya. Kalau kita lihat Eropa, berapa sih pangsa ekspornya? Kalau kita bicara FOB ya, freight on board itu nilainya sekitar 12% dari total ekspor yang ada di Sumatera Utara. 12% ini potensi kehilangan bagi kita gitu loh. Nah 12% ini signifikan, sangat signifikan. Kita mau ngapain dengan 12% itu seandainya tidak terserap oleh Eropa? Ya kita mau kemana lagi? Mau nggak mau kita harapkan pemerintah meningkatkan konsumsi domestiknya agar supaya sawit ini bisa dikelola untuk produk hilir yang lain seperti biodiesel. Sekarang ada B35, ya coba deh digenjot sampai B50, B100, kita pingin itu gitu. Ya, artinya pemerintah harus mencarikan solusi ya Bang untuk hal ini ya? Iya, karena selain kita berharap pemerintah juga melawan gitu ya, melawan nih kebijakan-kebijakan seperti itu ke Uni Eropa, kita juga berharap ada kebijakan lain yang bisa menjadi substitusi terkait dengan banyaknya pasokan yang kemungkinan akan terjadi di Sumatera Utara. Nah yang saya sayangkan itu memang nggak hanya sawit pula yang masuk dalam EUDR itu tadi, ada Tobacco, karet, ada kakao, Tobacco, atau kalau kita bilang itu coklat nih, pohon coklat gitu kan ya, karet, kakao, kopi, ya kan ya, terus ada kayu juga. Ini semuanya komoditas ini adalah komoditas unggulan Sumatera Utara, bayangin itu. Nah, bayangin itu. Jadi kalau seandainya nanti kita tidak bisa menang melawan Eropa, maka sudah bisa dipastikan nih Sumatera, bukan Sumatera Utara aja ya, Riau termasuk, Jambi, Aceh gitu kan ya, sampai Kalimantan. Nah, ini yang akan dirugikan nih dengan potensi penurunan harga TBS tersebut. Kemarin di tahun 2022, saat itu harga CPO sempat Rp7.200 Malaysia per ton. Hari ini 3.200 ke 1.300, separuh hilang. Dan hal tersebut juga akan merugikan kesejahteraan bagi para petani juga ya Bang, akan hal tersebut. Bukan hanya bicara kesejahteraan petani gitu ya. Kita tahu sawit itu bukan hanya bicara soal petani aja nih. Pada saat di petani, itu di hulu ya, di hulu ya, ada pertanian, ada petani. Pada saat diolah menjadi di industri pengolahan, itu ada manufaktur di situ. Ada industrinya yang harus hidup. Dari mulai hulu ke hilir, ini kalau kita bicara perekonomian sumut, 60% ada di situ. Wow. Sawit itu semuanya sawit itu. Jadi kalau kita bilang ekonomi Sumatera Utara tuh didorong sama sawit, itu benar. Memang di situ gitu loh. Kita nggak bisa bilang itu hanya petani doang gitu loh. Tapi kita bicara manufakturnya juga. Di Medan ini banyak. Di Medan ini banyak perusahaan industri pengolahan kelapa sawit, jadi minyak goreng, jadi sabun, jadi jadi bahan-bahan untuk dipel, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kosmetik, biodiesel yang biasa kita nikmati, biosolar itu tuh dari sawit kan. Nah kalau seandainya nih tiba-tiba nih nggak ada upaya untuk menyelesaikan sejumlah sekarut masalah di kelapa sawit seperti sekarang ini, saya khawatirnya itu harga sawit bisa anjlok di bawah Rp2.800 Malaysia per ton. Kalau itu bisa turun, yang saya khawatirkan harga TBS di tingkat petani bisa turun di bawah 2.000. Tandan buah segar ya? Nah, tandan buah segar di bawah 2.000, kalau mungkin di bawah 1.800, ini nggak ada nilainya buat petani. Nggak akan bisa menopang kembali ya? Nggak break even. Setuju. Gitu loh. Artinya kalau sempat harga 1.200, 1.400, 1.500, ini petani dapat apa? Jangan-jangan nanti ke depan lahan sawitnya dibiarin aja untuk ongkos
buruh taninya, untuk biaya pemeliharaannya dari pupuk segala macam nggak menutupin, ya kan? Nah ini berbahaya kalau itu semuanya terjadi gitu ya, skenario terburuk itu terjadi di tahun 2023 ini, bukan nggak mungkin kita nanti itu sumut itu bisa ngikut negara-negara Eropa yang masuk dalam jurang resesi kan? Wow. Ini perlu dihindarin gitu loh. Karena apa? Karena ketergantungan sumut Sumatera, Kalimantan terhadap Aceh. sawit ini signifikan, sangat signifikan. Jadi kalau seandainya kita mau ingin menyelamatkan perekonomian Sumatera Utara, Sumatera atau mungkin Kalimantan pada umumnya, maka yang perlu diselamatkan dulu adalah industri sawitnya dulu, Setuju. dari hulu ke hilirnya, itu sih. Baik, untuk menyelamatkan sawitnya itu dari hulu ke hilir. Lantas bagaimanakah tadi kalau dari Bang Gunawan Benjamin ini selaku pakar ekonomi telah memberikan sumbangsi perspektif yang sangat-sangat krusial kali untuk kita ketahui menjadi pengetahuan kita. Lantas dari anggota Dewan Pembina GAPKI yakni Bapak Sabri Basya ini, bagaimana Anda melihat akan tanggapan ataupun tadi perspektif dari Bang Gunawan Benjamin? Kalau tadi saya membaca bahwa telah terjadinya penurunan harga per kilonya dari 2.170 menjadi 2.120, atau bahkan dari perbincangan tadi kita ini udah turun di harga 2.000. Seperti apa itu sebenarnya Pak hal ini akan terjadi? Baik, sebenarnya kalau kita lihat beberapa seminar internasional yang melakukan proyeksi harga kelapa sawit dunia ya, memang sekarang ini ada ancaman El Nino, kemudian juga salah satu yang mempengaruhi tingkat harga itu juga menurunnya pasokan. Jadi ada hitung-hitungan bahwa tingkat produksi turun. Nah, turun itu bisa karena faktor cuaca atau faktor iklim, tapi juga faktor kebijakan. Nah, jadi sekarang ini yang berpengaruh besar untuk harga dunia, salah satunya kebijakan Indonesia sebenarnya. Oke. Penerapan biofuel untuk Indonesia menjadi dari 30 menjadi 35%, itu otomatis mengurangi pasokan dunia. Setuju. Makanya proyeksinya beberapa pakar pemasaran bilang bahwa harga kelapa sawit ini akan meningkat di semester kedua. Semester kedua. Karena pada saat itu serapan biodiesel mungkin mulai naik, pasokan dunia menurun, sehingga akhirnya diperkirakan harga akan naik. Memang pada jangka panjangnya kalau harga naik tentu bagus buat petani. Tapi sementara ini kalau kita lihat memang juga ada hal lain yang juga menyebabkan harga lokal itu turun. Karena sekarang di kita diterapkan pajak. Bukan, ada dua. Satu namanya pajak ekspor, satu namanya kutipan ekspor. Kutipan ekspor itu awalnya dulu untuk kepentingan biodiesel, pengembangan biodiesel. Tapi angkanya cukup signifikan, akibatnya ada disparitas harga antara harga yang terjadi di internasional, biasanya kalau kita melihatnya di Bursa Kuala Lumpur, dengan harga yang lokal, gapnya cukup besar. Karena ada pajak tadi. Jadi ada kutipan ekspor. Itu akibatnya harga CPO di pasar lokal sama harga CPO di pasar internasional berbeda. Berbeda. Dan harga CPO itu menentukan harga TBS petani. Jadi bisa pada satu masa yang lalu itu harga TBS di Indonesia sama harga TBS di Malaysia separuhnya. Separuhnya. Itu karena itu. Jadi faktor kebijakan. Sebenarnya memang kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah untuk kendali harga minyak goreng sebenarnya. Kendali harga minyak goreng. Jadi dulu karena ada alasan hari raya, ya, Lebaran. Tadinya pemerintah berjanji bahwa kebijakannya akan diperbaiki lah, gitu, dilemahkan sehingga akhirnya harga lokalnya, gap harga lokal sama harga internasional itu bisa lebih dekat gitu. Dan itu pada jangka panjangnya akan menyebabkan naiknya harga TBS. Baik, tadi Pak Sabri mengatakan bahwa diprediksi di kuartal kedua ini akan meningkat pula. Bahkan kalau bisa dibilang nanti harapan kita semua akan lebih baik pula. Ya. Dari mana Anda bisa memprediksikan bahwa kuartal kedua ini akan melonjak juga perbaikan yang akan terjadi? Apakah hal-hal yang spesifik untuk kita ketahui dari mana hal ini bisa untuk kita terima bahwa akan terjadilah peningkatan dalam Dan kuartal kedua ini? barangkali faktornya kali ya, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut gitu Pak? Sebenarnya kan
yang namanya harga terbentuk itu kan karena ini orang pakar ekonomi lah yang bisa menjawab itu karena demand, supply demand ya. Supply demand. Jadi faktor penentunya itu dua faktor ini. Dari sisi supply karena adanya El Nino itu iklim ya, itu ada hitung-hitungan bahwa akan menurun. Betul. Jumlah pasokan akan menurun lebih 1 juta ton untuk tahun 2023 ini. Nah, kemudian dari sisi demand, ini sekarang kan untuk itu yang kita bicara dalam negeri dulu, bahwa Indonesia karena adanya kebijakan untuk menaikkan blending biodiesel menjadi 35%, akibatnya serapan CPO lokal akan lebih besar. Oke. Itu mengurangi pasokan internasional. Nah, dan itu jadi dari sisi produksi turun, dari sisi pasokan juga turun. Nah, memang juga ya di luar itu semua ada juga kita lihat demand yang melemah, seperti yang disampaikan Pak Gunawan tadi. Nah, tapi secara umum prediksi pakar-pakar tuh kemarin di Malaysia ada outlook mengenai harga kelapa sawit. Beberapa pakar bilang bahwa dengan semua faktor itu diperkirakan itu harga akan naik. Harga akan naik. Kita kunci terkait tadi pernyataan dari Bapak Sabri Basya akan naik dan juga diprediksi kuartal kedua ini akan juga mengalami peningkatan ataupun semester kedua ini. Kita berharap akan hal tersebut. Lantas yang saya ingin tanyakan dan juga mewakili dari pemirsa di rumah, sebenarnya kesepakatan harga ini terbentuk dari hal-hal apa saja dan siapakah yang menentukan harga ini untuk dijual di nasional ataupun di internasional terkait palm oil ini? Sesaat lagi pemirsa, hal ini akan kami sampaikan ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Markompur. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam acara yang sangat-sangat Anda tunggu dan penting sekali bagi Anda, yakni Markompur, dengan tema menariknya hari ini adalah dampak turunnya harga kelapa sawit. Tadi kita sudah banyak sekali berkaitan tentang penyebabnya apa dan juga dikemukakan oleh tadi pengamat ekonomi dan juga dari Bapak Sabri Basya selaku anggota Dewan Pembina GAPKI. Kalau berkaitan tentang turunnya harga, sebenarnya ataupun sejatinya kesepakatan harga ini terbentuk ataupun acuannya ini dari mana dan juga bagaimana cara menginfokannya kepada pihak-pihak terkait dan khususnya masyarakat agar paham. Bang Benyamin, seperti apa itu sebenarnya kesepakatan harga, baik itu harga naik dan juga turunnya? Kalau seandainya yang kita ketahui sejauh ini itu kan kalau harga CPO yang dalam mata uang rupiah, yang pemasarannya itu lewat kantor pemasaran bersama, itu kan memang ada proses bidding. Artinya memang mekanisme pasar yang bekerja gitu loh. Mereka yang pengen menjualnya langsung dimasukkan untuk input gitu kan ya, nanti di situ akan terlihat tuh supply dan demand and supply-nya seperti apa sehingga harganya itu terbentuk. Kan begitu. Cuma kan kalau kita lihat harga CPO di tanah air ini kan saya sangat senang tadi mendengar bahwasanya biodiesel mau ditingkatkan sehingga nanti demand-nya tinggi hingga harga CPO ini yang di tanah air tidak akan mengikuti harga CPO di luar yang anjloknya itu udah 50% lebih. 50%. Kan begitu. Kan kita khawatirnya di situ kan ya. Kita tuh khawatirnya tuh jangan sampai nanti penurunan yang di luar yang dari 7.200 ke 3.300 ini kan hampir 60-an kan. Artinya kita masih mengikuti acuan dari luar. Apakah kita bisa berdiri sendiri terhadap kesepakatan harga itu, Bang? Sebenarnya gini, kalau kita sih berharap ya, saya berharap itu kita punya bursanya sendiri gitu kan. Malaysia tuh punya loh. Sejak lama ini kan tadi kan saya ngomong tuh kan saya ngomongnya ringgit gitu kan. Itu bursanya bursa Malaysia. Setuju. Ya kan, kita harus punya bursa sendiri gitu loh yang bisa mengatur bagaimana pembentukan harga di pasar internasional. Bayangin loh, kita tuh produsen untuk minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Gitu kan ya. Tetapi harganya justru masih mengacu harga dari Singapura sama Rotterdam, Belanda gitu kan ya. Jadi kan ini kan ya saya bilang sih kita harus berpikir bagaimana biar supaya itu masyarakat internasional pembentukan harganya itu ada di sini. Bila perlu disumut Pak bursanya kan gitu kan ya. Kenapa tidak kan begitu. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Kita berharap ada nilai tambah lebih, bukan hanya sekedar jual beli sawit, tapi kan dengan adanya bursa banyak lagi yang bekerja di bursanya itu sendiri. Terus kita punya marwah bahwasanya kita tuh loh yang mengendalikan harga untuk sawit karena kita pemain terbesar, kita punya sawit terbanyak, ya udah kita yang menentukan harganya. Negara lain yang mengikutin. Memiliki bursa sendiri tadi ya? Ya berharap seperti itu dan sejauh ini yang saya kabar tuh udah ada lagi dibangun gitu kan. Lagi dibangun. Apakah ini ketinggalan dari negara lain, Bang? Sebenarnya ketinggalan tapi
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali sih sebenarnya sih kalau saya begitu gitu kan ya. Pastinya Better late ya. than do nothing ya. Betul sekali Azril. Tapi kalau melihat bagaimana historis beberapa tahun ini terkait dengan ya inflasi yang beredar yang memang berdampak kepada sebuah negara dan Indonesia khususnya Sumatera Utara bisa mengendalikan hal ini. Apakah ini potensial Bang? Kalau menurut Abang ini sebelum ke Pak Basri ini. Sangat potensial sekali gitu loh. Pertama gini ya, kita tahu bahwasanya banyak campur tangan pemerintah ya yang membuat ekspor kita itu dikendalikan gitu dalam tanda kutip, harganya juga dikendaliin gitu kan ya. Oke, gitu loh. Tapi memang kadang-kadang pemerintah ini dibenturkan oleh dua kepentingan. Pertama, pengendalian minyak goreng seperti dilakukan oleh beliau tadi. Harga minyak goreng mahal di awal tahun 2022 kemarin yang mencapai 20 ribuan sampai 25 ribu rupiah per kilogram itu dihantam, dikeluarkan kebijakan dengan HET, nggak mempan gitu kan ya. Harga tetap bergerak liar. Kenapa? Karena memang di pasaran internasional harga CPO itu lagi naiknya, lagi tinggi-tingginya, kan begitu kan ya. Itu diskriminatif nggak bagi pengusaha? Pengusaha pastinya ngomong, ya iya dong, kita rugi dong, begitu kan ya. Masa kita di pasar untuk jual murah di tanah air kan begitu. Kalau memang mau adil kan pemerintah membeli dari kita, baru dirikan minyak goreng. Tapi sekarang BUMN udah berperan, ada PAMCO yang akan mengendalikan pasokan minyak goreng di tanah air gitu kan ya. Jadi ke depan saya melihat tidak ada potensi di mana kebijakan-kebijakan pemerintah akan menghantam secara langsung para pengusaha, tapi pemerintah sudah punya badannya sendiri BUMN yang akan mengatur beberapa kepentingan-kepentingan publik seperti minyak goreng tadi yang harganya bisa dikendalikan oleh mereka, begitu loh. Oke, peran negara di situ. Jadi sudah ada BUMN nggak peran negara sendiri. nggak ngurusin yang swasta-swasta ini, gitu kan ya. Ya kan? Jadi swasta ini ya bisa berkembang kan begitu. Dan BUMN tadi bukan berarti nggak bisa berkembang ya, tapi dia punya penguasaan pasar yang lebih bagus kan di dalam negeri kan begitu. Yang saya harapkan ke depan itu adalah potensi-potensi pengelolaan minyak sawit yang ada di tanah air ini lebih difokuskan untuk konsumsi tanah air aja gitu loh. Kita nggak pernah bisa loh berhadapan sama orang di luar sana yang punya pemikiran macam-macam juga gitu. Dia punya banyak kepentingan di situ. Dia punya kepentingan negaranya sendiri. Dia juga punya kepentingan untuk melindungi petaninya dia dari hantaman petani sawitnya Indonesia gitu loh. Ada produk biji matahari, ada produk kacang kedelai yang biasanya ini jadi pesaing utamanya minyak sawit. Minyak sawit lebih murah, produknya lebih banyak, ya kan ya? Itu lebih ekonomis buat mereka. Kalau mereka biarkan nih impor datang terus nih ke mereka, habis mereka gitu loh. Makanya itu kan, makanya muncullah kebijakan-kebijakan UDR. Menurut saya seperti itu. Jadi politik dagang seperti ini tuh harus disiasati dengan lebih mengedepankan bagaimana kelapa sawit ini digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Biodiesel, minyak goreng, kosmetik, margarin, apakah itu yang bisa obat-obatan? Oke, ayo kita kembangin di situ. Jadi hilirnya juga harus dikembangkan di tanah air. Baik. Kita jual produk hilir yang udah jadi ke negara lain daripada kita jual raw material, bahan setengah jadi yang nantinya membuat kita tuh sulit untuk melepas ketergantungan dari negara luarnya. Itu sih. Baik, baik sekali hal tersebut juga membuka perspektif luas kita. Tadi saya ada hal yang sangat menarik sekali bahwa political trade tadi harus mengedepankan kepentingan masyarakat ataupun warga Indonesia khususnya ya Bang akan hal tersebut. Lantas kalau dari Pak Sabri Basya selaku anggota Dewan Pembina GAPKI ini bagaimana sebenarnya tanggapan Bapak terkait hal-hal yang sangat substansial sekali yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita? Baik, memang saya kira memang harusnya pemerintah kita mulai memikirkan bahwa kita jangan dalam jangka panjang, kita jangan terlalu tergantung dari pasar luar negeri. Indonesia sekarang punya produksi CPO lebih 50 juta ton satu tahun. Dan konsumsi dalam negeri sekitar 24 juta ton. Jadi yang bisa mempercepat, yang segera yang bisa dilakukan pemerintah sekarang memang biodiesel. Biodiesel. Kita kalau biodiesel itu bisa blending rasionya bisa naik, otomatis itu kebutuhan CPO untuk kepentingan dalam negeri itu jauh lebih besar. Dan itu bukan hanya kepentingan CPO saja, tapi juga kita kan masih import bahan bakar sampai dengan hari ini. Jadi kalau blending itu naik, otomatis import bahan bakar kita berkurang. Jadi devisa yang keluar itu berkurang. Jadi saya pikir memang fokusnya pemerintah memang harus melihat ke dalam. Melihat ke dalam. Walaupun mungkin itu tidak akan segera bisa terjadi, tapi secara bertahap itu harus jadi fokus. Dan kalau kita lihat sekarang pemerintah sering menyebut bahwa sekarang arahnya memang hilirisasi. Jadi kita tidak hanya berfokus pada hulu saja, tapi kita menuju ke hilir. Dan kita
saat ini mungkin pabrik minyak goreng kita juga kapasitasnya mungkin cukup besar. Dan bukan hanya itu, industri hilirnya ada yang namanya industri oil chemical, kita juga sudah cukup besar. Jadi saya kira hal ini yang polisinya terus dikembangkan pemerintah agar ini tumbuh dengan baik sehingga mengakibatkan naiknya konsumsi dalam negeri. Dengan begitu, kalaupun ada goncangan pasar di luar negeri, harapannya tidak terlalu banyak berpengaruh. Baik. Meski adanya goncangan dari luar negeri, tapi tidak terlalu berpengaruh. Itu Tidak menjadi terlalu. harapan kita. Dan juga tadi dari Bang Benjamin, sama seperti saya juga menjadi harapan kita bersama sih, Pak. Baik, dan tentunya ini kan kalau ngomongin soal dampak ya, ini berdampak banyak sekali, mulai dari pemerintahnya, mulai juga dari pengusahanya, bahkan kepada para petaninya. Lantas ini Pak, kepada para petani rakyat ini, kepada Pak Sabri, saya ingin bertanya, apa dan bagaimana nih untuk para petani ini melakukan berbagai macam strategi dan untuk pertahanan, untuk bisa mensiasati fluktuasi harga kelapa sawit ini sendiri, Pak? Sebenarnya di kelapa sawit itu ada 2 kelompok petani. Ya. Jadi yang pertama kebun masyarakat yang lepas, individual. Yang kedua sekarang ada istilahnya kebun mitra. Kebun mitra itu kebun masyarakatnya itu bermitra dengan perusahaan besar. Kalau kebun mitra biasanya harganya lebih terjaga karena pemerintah itu periodik itu menetapkan harga TBS, harga beli TBS. Jadi sebulan 2 kali, itu masing-masing provinsi itu mengeluarkan harga TBS-nya. Pokoknya berapa harga TBS. Jadi harga TBS itu ditentukan oleh harga CPU yang terjadi dan juga lokasi. Ada beberapa faktor tuh, harga TBS, harga produk sampingannya, kernel. Sehingga akhirnya kalau kebun mitra mungkin lebih diatur oleh pemerintah. Memang sering bermasalah kalau itu kebun masyarakat yang lepas, yang tidak bermitra. Kalau tidak bermitra, di situ rantai pasok sampai ke pabrik kadang-kadang masih banyak. Akibatnya harga yang diterima petani kadang-kadang lebih rendah. Ini yang harus dijaga agar jangan yang mengambil keuntungan justru orang tengah. Jadi bukan petaninya. Jadi saya kira secara umum mungkin itu mekanisme yang ada di bawah. Tapi juga saya kira pemerintah pun pelan-pelan udah harus melonggarkan ini pajak kutipan ekspor ini supaya gap antara harga internasional sama harga dalam negeri itu tidak terlalu besar. Sehingga ini akan menambah harga untuk petani. Oke, Pak, mungkin ini sedikit mungkin out of the topics ya. Apakah ini juga yang menjadikan hal kenapa pengusaha kelapa sawit lebih kaya daripada petaninya ini, Pak? Gimana Sebenarnya gini, ini persepsi ya. Saya pikir ini persepsi. Kalau kita lihat jumlah hektar kelapa sawit kita punya 16,4 juta hektar kelapa sawit. Itu 41 sampai 42% itu kebun masyarakat. Jadi 50 sekian persen saja yang swasta. Dan swasta itu kan banyak. Sebenarnya kalau dibilang bahwa ini pengusaha sawit kaya-kaya, saya kira itu persepsi. Baik. Saya kira itu persepsi. Atau kita aminkan saja, Pak ya. Itu persepsi. Baik. Harusnya sama itu. Tapi di situ peran pemerintah perlu. Ya, baik. Dan tentunya mana tahu ya, kalau misalnya kita tahu nih apakah ini jadi permasalahan juga, ini bisa mengontrol harga kelapa sawit itu juga nih Azril. Ya siapa tahu kan Azril juga berkeinginan untuk terjun Jadi menjadi pengusaha ya. pengusahanya gitu Amin, kan. Allahumma amin. Dan bisa untuk Alhamdulillah. bekerja sama dengan pemerintah dan juga pakar ekonomi ini untuk melanjutkan bagaimana supaya harga kelapa sawit itu tetap naik dan naik Amin, gitu ya. Allahumma amin. Tahu kan Zizi, saya punya 1,3 juta hektar loh. Bayangkan ya. Untuk Sumatera Utara kamu
menguasai itu ya Azril ya. Baik, baik. Doa kita bersama ya, semoga hal ini Pasti terjadi ya, kan? baik Iya. hari ini dan ke depannya ya Ziva. Pasti. Baik, saya ingin kembali ke Bang Gunawan Benyamin Ya. selaku pakar ekonomi. Tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan dari Bapak kita, yakni Pak Sabri Basya yang mengaku bahwa sebenarnya pemerintah ada juga mengadakan terkait kutipan ya Pak, kalau bisa dibilang gitu. Ya, kutipan ekspor, dan ya. juga pajak ekspor sendiri. Iya. Hal tersebut bisa mengganggu terhadap mungkin produksi dari kelapa sawit itu sendiri atau seperti apa Bang nanti? Gini, kutipan yang semula diambil dari para eksportir itu kan diperuntukkan, namanya dana BPDPKS ya Pak ya. Replanting salah satunya dan pengembangan biodiesel gitu loh. Jadi replanting itu kan penanaman ulang gitu kan ya. Replanting sama biodiesel ini kalau seandainya yang nggak ada kutipan, hilirisasinya agak lambat atau Oke. mungkin kita bicara produktivitas tanaman sawitnya akan begitu-begitu aja nih, nggak akan bisa nyaing Malaysia, kan begitu tuh yang dikhawatirkan. Tapi dalam situasi seperti sekarang ya, situasi seperti sekarang ini kita perlu menyelamatkan harga TBS tingkat petani. Makanya penghapusan kutipan itu penting jadinya. Kan begitu kan, muncul kan seperti itu kan. Iya. Jadi saya yakin pemerintah nanti ini dengan tekanan-tekanan ekonomi seperti yang sekarang, harga sawit yang anjlok, ekspor yang turun begitu ya. Terus ada keinginan bagi petani agar supaya mereka daya belinya dijaga gitu kan, jangan sampai turun. Kebijakan terhadap hutan itu akan dirubah nantinya. Saya yakin sekali itu. Kenapa? Tanpa ada kebijakan itu sulit loh untuk menyelamatkan petani-petani di bawah ini. Sulit sekali. Nah, kan gitu kan ya. Jadi oke lah kita abaikan dulu nih. Kita abaikan dulu, mungkin bukan mengabaikan ya, tapi kita tunda dulu deh untuk replantingnya kayak gitu kan. Atau mungkin kita tunda dulu nih untuk pengembangan biodieselnya. Walaupun biodiesel tadi mendesak gitu kan ya. Tetapi nanti saya yakin lah beliau-beliau ini lah Bapak kan ya, itu bisa menyuarakan ke pemerintah bagaimana sih sebenarnya kebijakan yang perlu diambil menghadapi situasi di mana daya beli masyarakat itu sangat terpukul dengan penurunan harga sawit itu tadi. Kan begitu. Walaupun di semester 2 ini diperkirakan akan meningkat, oke lah ya kan ya. Tapi kan tekanan dari luar ini kan masih begitu gede gitu, signifikan. Kita masih menunggu bagaimana Amerika nanti masuk jurang resesi. Begitu dia masuk tak gitu kan ya. Saya khawatirnya nanti negara-negara mitra dagang kita nih yang Ikut juga strategis, menyusul. yang biasa beli sawit dari kita, ini juga terperosok gitu loh. Yang kita khawatirkan tuh itu gitu loh. Walaupun saya masih optimis bahwasanya harga mungkin aja bisa aja di semester kedua ini akan dipertahankan dengan sedikit lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi di luar dugaan, luar ekspektasi kita yang bisa menekan harga itu lagi. Nah ini perlu diwaspadain. Jadi kalau misalkan dana anggaran BPDPKS tadi terpaksa harus berkurang, ya aku pikir sih nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Toh petani juga yang akan menikmati itu semua. Kan kita perlu menjaga di harga tingkat mereka. Saya hanya berpesan jangan sampai harga itu di bawah 2.000. Nah di bawah 2.000 itu Tapi petani nyatanya itu hari ini menjerit. sudah di bawah 2.000 loh Bang. Bodoh. Dengan beberapa ini ya, beberapa kriteria dari Iya. 1.700 sampai 2.200-an itu yang Oke. saya Oke, pantauin di- belakangan ini gitu ya. Kunci ya, Nah, tapi kan beberapa sawit dengan usia tertentu kan perawatannya juga beda gitu kan. Biaya input produksinya juga beda. Yang saya sesalkan adalah belakangan ini harga pupuk juga mahal loh. Harga pupuk udah naik sejak tahun 2022. Itu masih akan jadi beban terus nih bagi para petani kita. Satu jenis pupuk itu ada yang naik sampai 3 kali lipat. Bayangin itu, biaya input produksinya udah mahal, harga sawitnya turun. Nah ini jangan sampai begitu kan ya. Kalau dulu kita masih nyaman di angka TBS 1.400 sampai 1.500, sekarang kita nggak bisa ngomong lagi loh. Di bawah 1.800 tuh udah nggak berani gitu loh. Jangan-jangan di bawah 1.800 ini udah kacau semua gitu kan ya. Daya beli petani udah makin tidak terkontrol gitu loh. Kondisinya itu terpuruk banget gitu loh. Jadi salah satu peran yang bisa menyelamatkan mereka dengan mengurangi nih kemungkinan beban yang bertambah bagi petani sawit kita, ya pengurangan atau penghapusan beberapa kutipan ekspor itu tadi, atau pajaknya juga bisa dikurangin gitu loh. Nah ini tinggal pilihan pemerintah nanti akan seperti apa. Tapi saya yakin 100% pemerintah akan mempertimbangkan itu semua. Sebentar Bang, kalau kita sebelum komersial outbreak, kalau Abang melihat tata kelola sawit yang ada di Indonesia ini udah seperti apakah terkait tentang peremajaannya ataupun sarana prasarananya? Kalau Sudah saya baik? lihat memang dari banyak data gitu kan ya, itu produktivitas kita masih lebih rendah dibandingkan Malaysia untuk Baik. per hektarnya gitu kan ya. Kalau untuk industri manufakturnya, industri pengolahannya ini memang perlu banyak hilirisasi lagi. Itu sih yang perlu jadi penekanan gitu. Baik, hal tersebut nanti juga akan dijawab oleh Bapak Sabri Basya selaku anggota Dewan Pembina Gapki terkait tentang peremajaan kelapa sawit ini dan juga sarana prasarana bahkan pengembangan SDM-nya untuk tata kelola manajemen sawit yang baik di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang ada 1,3 juta hektar ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan informasinya kepada Anda.
Ya, pemirsa, momentum untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit Indonesia, kata Bapak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, beberapa pertemuan ataupun momen yang ada yakni dengan cara menghadirkan ataupun mengadakan program peremajaan sawit rakyat dan juga sarana prasarana hingga pengembangan sumber daya manusia atau SDM-nya tersebut. Lantas dari anggota Dewan Pembina GAPKI ini, apakah hal ini disetujui juga akan meningkatkan nanti produktivitas kelapa sawit, Pak? Baik, sebenarnya memang istilah yang sering digunakan PSR, peremajaan sawit rakyat. Salah satu tujuan daripada peremajaan sawit rakyat adalah meningkatkan produktivitas. Ya, pada ujungnya meningkat. Kalau produktivitas naik, otomatis cost turun. Kalau cost turun, pendapatan petani naik. Jadi itu sebenarnya basicnya di situ. Jadi pemerintah ya melalui BPDP PKS itu tiap tahun punya program hampir 200.000 hektar. Nah, Sumatera Utara mungkin 20-30.000 hektar per tahunnya. Nah, jadi kalau itu bisa dilaksanakan dan bibitnya bisa bibit baru dengan produktivitas yang lebih baik, tentu ujungnya petani akan lebih sejahtera dan baik juga bagi Sumatera Utara. Apalagi tadi kita dengar portofolio kelapa sawit di ekonomi Sumatera Utara lebih 60%. dari 60%. Jadi saya pikir itu sangat baik. Sangat baik dalam meningkatkan produktivitas dan juga mensinergikan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumatera Utara, Azifa. Iya, baik. Nah, mungkin ini terkait juga masih dengan pertanyaan Azril ya. Kira-kira seperti apa sih tata kelola yang baik ini supaya kepada hilirnya, kepada para petaninya juga bisa untuk melek terhadap pertumbuhan produktivitas di kelapa sawit ini, Pak? Saya kira gini, memang sekarang kan petani kita itu ada dua kelompok. Ya. Ada petani yang tidak bermitra dan petani bermitra. Kalau petani bermitra itu biasanya bibitnya pasti terpilih. Jadi dalam hal bibit itu harus bibit yang bersertifikat. Apa risiko bibit tidak bersertifikat? Kalau bibitnya tidak bersertifikat, karena ini kita tanam kelapa sawit, tanam sekarang baru kita ganti setelah 25 tahun. Artinya kalau ada kesalahan kita buat pada saat awal, itu kita akan menanggungnya 25 tahun. Petani kadang-kadang kurang sadar itu. Jadi kalau bermitra itu untungnya perusahaan akan bantu. Tapi yang non mitra itu biasanya yang lebih bertanggung jawab untuk menjaga itu dinas. Dinas perkebunan. Jadi dinas perkebunan harus memberi pemahaman kepada petani bahwa harus gunakan bibit yang baik, bibit yang bagus, tentu juga dengan budidaya yang baik, dan semua itu di bawah bimbingan dinas perkebunan kalau di daerah. Harus ada pendampingan ya? Harus ada Pak, pendampingan, ya, harus ada pendampingan baik. supaya budidayanya penuh, akibatnya produktivitas bisa naik. Kalau produktivitas naik, petani sudah tahu tuh, duitnya pasti lebih banyak. Jadi petani kaya ya, Yeah. Pak? Baik, luar biasa Azril. Kembali lagi Ya. terkait tentang kaya. Tadi saya didoakan untuk jadi pengusaha, saya jawab amin, alhamdulillah, amin ya. Ya kan siapa tahu ya kalau kita kaya kan kita mana tahu bisa bersumbangsi untuk membangun negeri ini Azril ya. Amin, pastinya kita ya. doakan bersama. Betul, Tapi ya. Zipa dan juga pemirsa, saya memiliki dualisme perspektif di mana Oke. kalau harga sawit ini turun, otomatis minyak goreng juga turun, Bang. Yang diuntungkan adalah warga masyarakatnya sendiri. Namun kalau harga kelapa sawit ini naik akan menyebabkan inflasi tinggi. Layaknya di 2021 kita udah terjadi inflasi 0,12%, Bang. Itu gimana dari pakar ekonomi untuk melihatnya dan mengambil langkah terhadap solusi-solusinya? Mana nih yang baik nih? Yes. Pemerintah yang untung atau masyarakat yang Karena Bang Benjamin adalah selaku warga masyarakat juga. Nah, ya, benar ini kita harus Be honest, pertanyakan. please. Oke, silakan nih, Bang. Oke, saya pastikan kalau seandainya harga minyak goreng murah, terjangkau gitu ya, ya pasti masyarakat konsumen senang. Mereka konsumen ibu-ibu rumah tangga nggak usah dipungkiri deh, pasti akan senang tuh dengan Sukain penurunan diskon harga ya, Bang, minyak ya? goreng. Nggak usah ibu rumah tangga, Bang juga senang kan? Saya juga gitu kan ya. Baik. Tapi memang kalau kita mengendalikan ekonomi itu nggak bisa melulu kita harus memihak ke satu sisi. Itu dia yang perlu dipahamin. Yang paling penting adalah keseimbangan ini tercipta harus seperti apa. Nah ini yang paling penting, equilibrium itu gimana? Kalau bicara ekonomi itu seperti itu. Harga sawit mahal, petani senang, pengusaha senang gitu kan ya. Jangan salah, mungkin suaminya si ibu rumah tangga tadi juga senang karena gajinya naik kan. Tapi begitu dia beli minyak goreng harganya mahal, dia akan merasa sedikit kecewa, begitu kan ya. Nah,
ada memang kayak semacam persepsi-persepsi yang bertolak belakang di antara masyarakat kita. Tetapi seperti ini sih, peran pemerintah yang mengambil alih nih, perusahaan BUMN untuk memproduksi minyak goreng, ini akan jadi salah satu penentu, pemainnya akan di situ. Jadi kalau seandainya nanti harga CPO mahal, gitu kan ya, kita nggak perlu ngerecokin yang swasta. Yang kemasan berapa sih harganya? 20.000, ya terserah. Kenapa? Minyak goreng curahnya masih bisa terjangkau kok sama masyarakat kita. Kan kita harapkan begitu kan ya. Kebijakan ini kalau kata Mbaknya tadi menguntungkan, merugikan pemerintah enggak? Saya pikir kalau pemerintah rugi untuk kepentingan rakyat ya pemerintah juga diuntungkan kan begitu kan ya. Kan persepsinya seperti itu. Lain halnya dengan pengusaha. Pengusaha itu orientasinya profit, keuntungan. Jangan bicara untuk rugi pada saat subsidi sama mereka. Kenapa? Mereka kan lihat laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya jual murah, harga mahal ya rugi dong, gitu kan ya. Ya kan begitu tuh. Jadi memang persepsi ini nggak bisa disamaratakan gitu loh. Jadi masyarakat konsumen pastinya akan senang kalau semuanya akan lebih terjangkau. Tapi Bang Gunawan, persepsi ini akan ditentukan dengan harga eceran tertinggi yang diajukan oleh pemerintah dari 13.500 sampai 14.000. Itu juga bertolak belakang dengan keadaan yang sekarang, Bang. Kalau sekarang HET 14.000, harga CPO yang udah kalau tadi yang di dalam rupiah Pak Basri menyampaikan di bawah 10.000 gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau harga minyak goreng 13 ribuan. Oke. HET harusnya turun dong, kan begitu kan ya. Tapi kan pada saat harga lebih mahal dari 14.000, pemerintah juga akan tetapin HET tetap di 14.000 dong. Jadi kan masyarakat juga jangan komplain-komplain juga gitu. Kalau saya harapnya sih begitu, fairnya kita begitu gitu kan. Nah, kita melihat pemerintah juga begitu. Lah kalau seandainya harga lebih mahal dari 14.000, kepentingan kita juga dijagain. Begitu harga murah, ya jangan juga dong bilang sama pemerintah ini mau cari untung terus ke masyarakatnya gitu juga, nggak bisa seperti itu kan. Baik, Bang Benjamin. Mengingat waktu kita juga minim sekali dan juga kita berada di ujung segmen, kita ingin mengetahui dari setiap narasumber yang ada ini sebenarnya apa sih yang ingin disuarakan terhadap dampak turunnya harga kelapa sawit, apakah pengendalian terhadap kebijakan, dimulai dari Pak Sabri. Ya, saya kira memang pemerintah juga harus melihat bahwa penerapan kutipan ekspor dan kalau pajak ekspor barangkali itu triggernya harga dunia. Tapi yang dalam kendali pemerintah itu adalah penerapan kutipan ekspor. Memang kutipan ekspor yang lalu ditambahi dengan aturan-aturan tambahan yang namanya DMO untuk mengendalikan harga minyak goreng sebenarnya. Baik. Jadi itu mungkin yang pemerintah perlu lihat, menyesuaikan itu. Baik, singkat dan padat Bang, dari Abang, Silakan, singkat dan Bang. padat. Ya, saya berharap pemerintah tetap bisa memerangi nih ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu merugikan kita gitu kan ya. Karena apa? Karena dengan memaksimalkan CPO atau minyak sawit ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Basri tadi di awal, kita bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Baik. Kita sebenarnya punya potensi untuk jadi negara besar. Kalau seandainya kita ditakutin terus nanti lama-lama kita jadi takut jadi negara besar. Nah, ini jangan sampai begitu. Itu yang kita harapin seperti itu sih. Baik. Luar biasa, itu dia tadi closing statement yang singkat, padat, dan sangat jelas sekali ya dari kedua narasumber kita yang sudah berbagi dengan topik yang hari ini sangat seru sekali, yaitu dampak turunnya harga kelapa sawit. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sabri dan juga Bang Gunawan yang sudah sharing-sharing ya terkait hal ini dan membuka pikiran kita terkait dengan dampak ini sendiri. Dan tentunya bukan hanya negatif tapi juga positif yang ada kita dapatkan ya Azril. Dan untuk itu saya Azifa Zahdins dan rekan saya Muhammad Azlan Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda dan terus saksikan Markombur dari hari Senin hingga pada hari Jumat pada pukul 15.00 hingga 16.00, tentu saja mengangkat tema-tema menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.